manusia tidak mungkin menjadi manusia tanpa ada Conditional positive regard ya. Manusia adalah individu yang selfish. Aksara Podcast. Balik ke kasus perselingkuhan tadi sih Bu, gimana kalau misalnya pernah nggak sih menangani kasus ternyata si istrinya mengiyahkan bahwa saya dapat sih sebenarnya kasih sayang yang cukup dari suami saya, cuma kenapa ya saya selingkuh aja gitu, saya juga bingung suami saya tuh kurang apa atau istri saya kurang apa gitu. Apa yang disebut kurang apa oleh pasangan itu kurang bagi pasangan itu. Si suami merasa udah ngasih segala sesuatu, tapi sebetulnya ada sesuatu yang kurang yang dia tidak sadari. Nah itu dia. Untuk itu tolonglah berdiskusi sama pasangannya, bicarakan dari hati ke hati, sisihkan waktu khusus untuk mendiskusi. Apa yang saya lakukan ini udah cukup belum sih buat kamu? Gitu. Karena aku sendiri ngelihat bahwa ternyata relasi itu masing-masing orang di dalam relasi tersebut punya needs, dan memang untuk menjaga relasi supaya tetap sehat dan matang itu bagaimana sesama pasangan itu memenuhi needs-nya tersebut, mengadaptasi needs-nya dengan needs pasangannya sehingga terpenuhi masing-masing. Untuk tujuan kebersamaan mereka secara berlanjut itu harus dicatat. Mengadaptasi needs satu sama nggak lain. ada tujuan untuk menyatu juga nggak ada guna. Nggak kenal untuk tujuan kebersamaan mereka dalam ikatan berlanjut, dalam ikatan perkawinan. Apakah kebutuhan Anda di dalam hidup, apa kebutuhan saya dalam hidup itu dikomunikasikan supaya itu menjadi tujuan dalam sebuah relasi gitu ya. Dan penyesuaian antara kedua kebutuhan yang berbeda, dengan catatan satu menurunkan kadarnya, satu menaikkan kadarnya, sehingga terjadi penyesuaian, dan inilah kita jaga selanjutnya. Berarti intinya adaptasi itu ya Bu, bukan berarti needs yang satu hilang benar-benar. No, adaptasi. Gak bisa hilang sama sekali. Jadi ternyata cinta tuh tidak bisa begitu saja berjalan secara natural. Harus dirawat. Nah, yang sering saya temukan di dalam praktek saya sebagai psikolog klinis itu adalah proses pemeliharaan cinta kasih itu tidak berjalan dengan baik. Merawatnya gitu. Nah, jadi mereka terjerembab atau terjerumus dengan rutinitas yang lebih terkait dengan perawatan fisik. Maksudnya perawatan fisik tuh menyediakan minum, menyediakan makan. Jadi sekedar di situ. Pokoknya saya sebagai istri sudah menyediakan makan, sudah menyediakan minum. Saya sebagai suami juga sudah makan dan minum yang disediakan oleh istri. Tapi ada satu hal yang terlupakan oleh pasangan laki-laki untuk mengapresiasi hasil kerja si istri. Sehingga istri tidak mendapatkan makanan-makanan buat cinta kasih yang terjalin, ngerti nggak? Apresiasi itu jadi bentuk merawat juga sebenarnya. Perawatan bagi cinta kasih. Ya. Yang ada kalau asin nggak enak gitu. Selalu lebih ke mengungkap kekurangan gitulah ya. Dan apresiasi jarang atau mungkin sama sekali nggak diberikan karena merasa bahwa itu tanggung jawab istri, titik. Banyak komplainnya gitu. Dan tanggung jawab itu harus betul-betul dilaksanakan oleh istri dengan baik, sehingga tidak perlu diapresiasi, itu harus menjadi tanggung jawab terus gitu. Kemudian karena si istri tidak mendapatkan apresiasi, dia pun melakukan tugasnya itu tidak dengan hati. Memasak dengan cinta itu lebih oke dibandingkan memasak hanya sekedar kegiatan motorik. Jadi tolong diingat itu ya. Memasak pun harus disertai oleh cinta. Bumbu-bumbu cinta. Jadi bahkan untuk hal sederhana pun kalau diapresiasi bisa akan lebih optimal ya. Dan itu menjadi sekali bahan dasar untuk merawat cinta kasih di dalam sebuah relasi.
kembali ke perselingkuhan itu andai kata ada hal-hal yang mengecewakan di dalam relasinya dengan pasangannya. Dan itu bisa laki-laki maupun pihak istri. Mengecewakan tuh dalam berbagai hal. Kita harus tahu aspek apa yang membuat pernikahan itu berjalan langgeng dan nyaman sampai kakeninan, kalau bahasa Jawa itu sampai aki-aki sama nini. Yang pertama, cinta kasih yang tulus yang kaitannya dengan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap sih makna spiritual itu harus menyertakan dalam sebuah relasi, itu tetap penting ya. Kemudian yang kedua, keserasian dan keterbukaan dalam pengelolaan finansial pendapatan keluarga, baik dari pihak istri maupun suami. Kemudian yang ketiga, komunikasi antar kedua pasangan terbuka, penuh kasih, terus terang. Ada basic trust yang melandasi sehingga tidak ada kecurigaan. Kemudian yang keempat itu adalah kesediaan kedua pasangan untuk melakukan kegiatan spiritual bersama. Bagi yang Kristen, dengan penuh kasih mengajak istrinya, yuk kita ke gereja, udah waktunya gereja. Jangan duduk di mobil, istrinya belum selesai didadat, jangan begitu ya. Tapi cobalah diikuti ritme istri mempersiapkan diri, kemudian saling menyesuaikan. Kalau suaminya cepat, ya istrinya lebih cepat mengawali masuk kamar mandi lebih. Jadi pokoknya saling. Ada adaptasi di situ ya. Ya, interadaptation. Ini penting sekali, dan itu yang justru menjaga cinta kasih di antara mereka. Itu untuk hal-hal yang bisa dilakukan untuk merawat cinta kasih. Ya, dan itu berangkat dari perilaku-perilaku kecil kan. Iya. Perilaku-perilaku sederhana, kecil, praktis, dan keseharian. Nah, kalau di situ sudah tertangkap esensi kasih dalam relasi, maka relasi itu akan terjaga sampai tua. Itu satu. Kemudian yang kedua, keterbukaan dalam pengelolaan finansial. Kebanyakan para bapak kalau istrinya kerja cenderung tidak memberikan hasilnya pada istrinya, atau tidak mengatakan atau tidak melaporkan, tapi sibuk untuk memenuhi kebutuhan hobinya sendiri yang kadang-kadang di luar dugaan. Keterbukaan finansial jadi penting justru ya Bu ya. Penting keterbukaan dan keserasian di dalam pengelolaan income keluarga, itu menjadi income keluarga kan. Ya. Yang paling bagus itu kalau bisa serasi, itu adalah satu kantong tapi dipergunakan bersama, saling diskusi untuk mengeluarkan ini setuju nggak kalau saya pakai ini gitu. Lalu kecuali finansial, komunikasi. Selain finansial, komunikasi ya. Di dalam berkomunikasi itu hendaknya jangan menganggap istri hanya sebagai objek yang ada di rumah tangga dan mengurus rumah tangga, jangan. Perlakukan tetap istri sebagai subjek, sehingga di dalam komunikasi kontak mata harus dijaga. Jangan asal oh iyalah gitu, ya saya kan begini gitu ya, atau gitu, papa beginilah, udahlah jangan banyak omong, aku tahulah maksudnya kamu. Nah itu sama sekali tidak respect. Ada unsur mutual respect, jadi saling menghargai. Active listening, kalau suami menceritakan sesuatu dia mendengar dengan baik. Kemudian kontak mata yang harus terjaga dalam relasi, dan dengan mendengar aktif, pasangan itu tahu apa yang sebetulnya diinginkan oleh pasangannya. Dan itu tuh tidak bisa sekaligus, tapi kesediaan kedua pasangan untuk mengarah pada suatu kondisi di mana terjadi mutual communication, mutual understanding between husband and wife. Ya. Ada komunikasi yang terbuka juga, terbuka ya, nyaman ya. Bukan berarti bahwa sama sekali tidak ada privacy. Tetap ada privacy yang harus dijaga ya antara kedua pasangan. Artinya janganlah membongkar-bongkar tas
kerja kita, pasangan gitu. ingin tahu apa begitu. Wah, kalau udah mulai bengkar-bengkar berarti ada apa namanya, luka di dalam rentang trust di keyakinan akan juga. kepercayaan dengan pasangannya. Masalahnya di kepercayaan. Bu, kalau kita tadi bicara tentang kepercayaan, hal-hal itu kan yang dilakukan buat merawat kepercayaan gitu, buat merawat hubungan supaya lebih baik dan menghindari perselingkuhan juga mungkin ya Bu. Jadi kebayang sih maksudnya pola perselingkuhan itu seperti apa, dan yang menjadi penting justru untuk menghindari hal tersebut ya merawat cinta kasih di dalam pernikahan ya. Tapi poin penting yang aku dapat adalah untuk ibu sutradara ya. Ternyata tema premarital itu menyenangkan dan rame. Ya nggak Bu? Penting kan berarti ya premarital counseling. Berarti harus membayar narasumber. Ibu sutradara. Tolong didengar. Itu poinnya. Poin dari saya. Oke. Seru ternyata. Oke. Jadi gak ada pengalaman selingkuh juga sih. Ada masukan lah paling enggak ya gitu. Oke, gitu paling Bu Saya Sawitri. kira ya. Terima kasih ya. Banyak Ibu mendengarkan Sawitri. saya. Sampai ketemu lagi. Nanti main-main ke rumah lagi. Iya. Jangan bosan ya Bu. Iya enggak. Biar ramai aja rumahnya gitu. Daripada sendiri kan hidup udah sepi gitu, coba lihat.